Maka para sahabat di akhir-akhir bulan Ramadan mereka rata-rata itu mengisi masjid, ya, mereka itikaf, mereka beribadah sebanyak-banyak di masjid. Maka ketika itu Rasul mengatakan, apa yang kalian lakukan? Kami sedang menunggu Lailatul Qadar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Malam yang kamu tunggu insya Allah. Karena ru'yah yang diberikan Allah kepadaku, sebentar lagi akan turun hujan dan kita semua akan berjibaku dengan tanah liat. Ternyata apa yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat bahwa akan turun hujan, dan malam itu betul. Malam itu hujan begitu deras sehingga atap Masjid Nabawi yang masih terbuat dari pelepah daun kurma tidak sanggup menampung derasnya air, sehingga akhirnya Masjid Nabawi tergenang air dan air bercampur dengan tanah, sehingga ketika itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud berjibaku dengan tanah, berlumuran tanah Rasulullah. Begitu juga para sahabat. Disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, inilah malam yang kalian tunggu. Kalian semua berjibaku dengan tanah liat. Disitulah kita berasal dan kesitulah kita akan kembali. Kita berasal dari tanah dan kita akan kembali kepada tanah. Awaluhu nutfah wa akhiru nazifah. Awal kita cuma sperma, akhir juga jadi bangkai. Apa yang kita mau sombongkan? Apa yang kita mau takaburkan? Awal kita dari tanah yang tidak ada nilainya sama sekali, dan kembali kita juga kepada tanah. Itulah asal kejadian kita, dan disitulah kita akan kembali. Jadi malam sebuah perenungan di dalam diri kita sehingga spiritualitas kita meningkat, sehingga menghasilkan sebuah makna, sehingga kemudian muncul kesadaran vertikal di dalam diri kita, sehingga kemudian kita paham siapa sesungguhnya diri kita. Dari situlah kemudian kita memahami dan menyadari tentang hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika malam-malam itu kesadaran vertikal kita tumbuh, sehingga menghasilkan sebuah kesadaran di dalam diri kita tentang siapa sesungguhnya kita, sehingga kemudian melahirkan satu sikap tawadhu di dalam diri kita. Tidak pernah menyombongkan apa yang kita miliki, walaupun kita barangkali memiliki segalanya. Tidak pernah menyombongkan kedudukan, walaupun barangkali kita punya kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena kita sadar akan makom kita di hadapan Allah, bahwa itu semua cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanyalah sebuah nilai yang tidak nilai yang tidak ada nilainya sama sekali. Kita berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Maka puncak spiritualitas Nabi Musa pun teruji ketika Nabi Allah Musa alaihi salam pada saat bermunajat kepada Allah. Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah, hai Musa, tolong pada saat nanti kau bermunajat kepadaku, kau cari makhlukku di mana engkau lebih mulia dari dia dan dia lebih hina darimu. Kau cari dia Musa, kau hadirkan di hadapanku. Maka kemudian Nabi Allah Musa berangkat. Nabi Musa mencari apa yang dipesankan oleh Allah, mencari makhluk di mana Nabi Musa lebih mulia dari makhluk itu dan dia lebih hina dari Nabi Allah Musa. Dicari oleh Nabi Musa. Dari yang namanya manusia, Nabi Musa tidak menemukan, karena Nabi Musa sadar bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Bisa jadi Nabi Musa memiliki kelebihan, dia tidak, tapi ada yang Nabi Musa tidak miliki yang dia miliki. Sampai akhirnya Nabi Musa ke ranah binatang. Sama, di ranah binatang pun Nabi Musa melihat ada binatang punya kelebihan dan kekurangan. Burung merak yang tadinya barangkali Nabi Musa merasa ini tidak punya kelebihan, tapi Nabi Musa melihat ketika burung merak mengepakkan sayapnya begitu indah. Anjing buduk pun begitu. Awalnya Nabi Musa hendak membawa anjing buduk ke hadapan Allah, tapi Nabi Musa melihat ada sisi yang luar biasa dalam anjing itu. Daya penciuman dan penglihatan anjing ternyata lebih hebat dari manusia. Sampai akhirnya Nabi Musa datang kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, aku tidak mampu menghadirkan apa yang kau pesankan, di mana aku lebih mulia dari dia dan lebih hina. Aku sudah cari ya Allah, di gunung, di lautan, di hutan, tidak ada satupun makhlukmu di mana aku lebih mulia dari dia dan dia lebih hina. Kullu syai'in mazin.
Makhluk yang kau ciptakan itu masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam mengatakan itu di hadapan Allah, bahwa Nabi Musa tidak sanggup membawa makhluk yang Allah minta, di mana Nabi Musa lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina. Nabi Musa katakan, ya Allah, aku tidak bisa mencarinya itu. Apa kata Allah? Hai Musa, kalau seandainya kau hadirkan makhluk itu, di mana engkau merasa lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina darimu Musa, maka engkau yang akan aku coret dari daftar kenabian dan kerasulan. Ini artinya kalau Nabi Musa bawa itu makhluk, berarti Nabi Musa merasa dirinya lebih hebat, lebih mulia. Berarti ada sisi kesombongan. Itulah puncak spiritualitas. Nabi Musa alaihissalam diuji oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul. Begitupun kita. Ramadan ini kita diuji oleh Allah melalui metafor Lailatul Qadar. Sanggup enggak kita di akhir-akhir Ramadan membangkitkan kesadaran vertikal di dalam diri kita tentang siapa sesungguhnya diri kita. Kita mengerti akan makom kita di hadapan Allah, untuk tidak lagi melakukan bentuk kesombongan dan keangkuhan kepada siapapun, karena memang kita adalah makhluk yang lemah dan doib, karena kita lahir dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Mudah-mudahan kita mampu menghayati setiap makna di dalam ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga kita ketika keluar dari Ramadan menjadi manusia yang terbaik, yang bukan hanya cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, secara emosional, tetapi juga cerdas secara sosial. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, diberikan kita kesehatan, diberikan kita keselamatan untuk bisa mengilhami, menghayati makna di balik ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.